Yo guys, kalau seandainya teman-teman lagi cari smartphone dengan harga 3-4 jutaan yang punya performa all-rounder, baterai yang awet, dan juga software yang optimal, mungkin teman-teman bisa coba ngelirik smartphone yang lagi ada di tangan gua sekarang nih, yaitu Realme 14 5G. Yes, gue bisa bilang begini karena kebetulan gue udah cobain smartphone ini selama kurang lebih sekitar sebulan terakhir. Dan di video kali ini gue bakal share video reviewnya ke teman-teman semua nih. Dan gue bakal ceritain gimana experience pakai Realme 14 5G ini yang katanya adalah mid-range gamingnya Realme. So, pastiin buat lo yang lagi ngelirik smartphone 3-4 jutaan bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama lagi, ini adalah video review 1 bulan dari Realme 14 5G. Dan langsung aja, check this out. Oke, mungkin kita bakal mulai dulu ngebahas smartphone ini dari sektor desainnya ya. Dimana kalau seandainya kita lihat Realme 14 5G ini secara looks-nya tuh ini bener-bener kelihatan gaming banget. Yes, apalagi yang varian warna Mecha Silver ini tuh secara look-nya memang kelihatan smartphone gaming banget. Meskipun gue yakin guys, gak semua orang bakal suka sama desain smartphone kayak begini. Nah, that's why karena desainnya kayak gini, Realme tuh ngasih nama desain smartphone ini dengan nama Mecha Design. Dan di bagian frame kameranya, Realme juga nyematin desain halo light yang bakal berfungsi dan menyala nih guys. Kalau seandainya kita main game di Realme 14 5G ini. Tapi ngomongin soal gaming, kalau seandainya teman-teman mungkin kurang gitu suka sama desain kayak gini, tenang aja, Realme juga nyematin 2 warna lainnya yang bisa teman-teman pilih. Cuman yang jelas kalau seandainya kita ngomongin soal build quality dari Realme 14 5G ini tuh menurut gue udah solid banget loh guys. Meskipun framenya ini tuh masih pakai polikarbonat. Feel di tangannya pun Realme 14 5G ini juga berasa cukup tipis dan juga nggak berat-berat amat. Serta yang nggak ketinggalan Realme 14 5G ini juga udah disematin sama IP rating yang cukup lengkap nih guys. Yaitu IP66, IP68, dan juga IP69. Terus lanjut ke bagian depan, di sini secara spek layarnya yang gue suka Realme 14 5G ini juga menurut gue tuh udah oke banget. Meskipun memang kalau kita ngomongin dari segi bezelnya, ini tuh agak sedikit disayangkan dia tuh masih lumayan tebal ya. Apalagi di bagian dagu dari si Realme 14 5G ini. Tapi kalau ngomongin soal spek, ini tuh udah lumayan cakep dibekali sama layar AMOLED 6,67 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Dan secara kualitas layar bisa gue bilang jujur ini oke banget sih. Baik dari segi tampilan, warna, dan juga ketajamannya. Dipakai di outdoor ini nggak jadi masalah karena brightness-nya itu up to 2000 nits. Serta speakernya pun juga udah cukup oke untuk kebutuhan multimedia nih. Berkat setup stereo speakernya yang punya output cukup kenceng meskipun nggak di level yang bagus-bagus amat. Cuman ya ini menurut gue udah oke banget kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk streaming film atau even dengerin musik. Dan berikut ini gue bakal puterin musik juga gimana sampel audio dari Realme 14 5G ini. Nah, terus sekarang kita berlanjut ke sektor berikutnya. Sektor ini menurut gua adalah letak kekuatan utama dari Realme 14 5G ini nih guys. Yaitu ngomongin soal performa dan juga software experience-nya. Yes, meskipun memang secara SoC-nya smartphone ini tuh pakai Snapdragon 6 Gen 4 yang bukan terkencang di kelasnya. Tapi menurut gua di tahun ini Realme cukup sukses loh untuk bikin software yang optimal apalagi kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan gaming. Nah, gue bisa bilang begini karena Realme itu menyematkan sebuah fitur yang sama kayak Realme GT 7 series kemarin, yaitu GT Boost yang berguna banget untuk kebutuhan gaming. Dimana kalau dijelasin ini adalah performance mode ya, tapi memang dikemas sama Realme in the next level untuk kebutuhan gaming.
Contohnya sama kayak Realme GT7 kemarin, Realme 14 5G ini juga dilengkapi dengan fitur Geek Power Tuning yang memungkinkan user untuk atur sendiri even mentokin clock speed CPU dan juga GPU dari Realme 14 5G ini. Tapi di sisi lain Realme juga pinter nih, karena mereka mengantisipasi naiknya suhu dari smartphone ini dengan menghadirkan cooling vapor chamber yang advance banget, yaitu Bionic Cooling System yang dilengkapi Hyper Thermography. Nah, untuk suhunya sendiri emang aman karena kita udah coba di real life untuk geber HP ini untuk main Mobile Legends. HP ini tuh punya performa yang stabil, even bisa dapetin frame rate 120 fps di grafik paling mentoknya. Bahkan untuk game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, smartphone ini juga aman banget loh untuk ngelibas grafik medium dengan frame rate rata-rata di 30-40 fps. Tapi mungkin sedikit catatan aja untuk teman-teman yang pengen main Genshin Impact di grafik medium. Sedikit catatan, smartphone ini suhunya tuh bakal agak anget dan frame rate-nya mungkin nggak terlalu tinggi. Makanya mending teman-teman bisa cobain grafik low atau lowest di 60 fps nih guys. Untuk dapetin rata-rata fps yang lebih tinggi dan tentunya juga lebih adem. Nah, terus balik lagi ke statement gua di awal yang tadi bilang kalau software di HP ini tuh optimal banget. Di sini gue bisa bilang begini tuh karena gue udah cobain experience pakai Realme UI ini ya. Dan memang secara feel-nya ini tuh beda banget sama UI smartphone lain di kelas harganya. Ya, meskipun memang secara feel-nya ini tuh nggak sebagus One UI di smartphone-nya Samsung. Tapi Realme UI ini tuh menurut gue secara feel dipakainya sama kayak ColorOS-nya Oppo guys. Yang berasa fluid, smooth, dan juga tentunya bebas iklan. Apalagi experience antar platform kalian juga bakal dipermudah dengan adanya fitur share to iPhone di Realme 14 5G ini. Yang tentu aja dengan keberadaan fitur ini teman-teman tuh bakal makin dipermudah nih guys. Untuk transfer file dari smartphone Realme ke smartphone-nya iPhone, even iPad ataupun iMac. So, itu sebenarnya adalah alasan kenapa gue bisa rekomenin si Realme 14 5G ini kalau teman-teman nyari smartphone 3-4 jutaan yang ngedepanin segi overall experience-nya. Sama juga kalau seandainya kita ngomongin soal kemampuan baterainya nih, yang menurut gue ini tuh udah cukup bagus. Yes, meskipun memang secara ukuran ini tuh bukan yang paling gede di kelasnya, yaitu ada di 6000 mAh. Tapi pengalaman gua Realme 14 5G ini untuk pemakaian satu harian penuh, even satu harian lebih sih, ini udah aman banget ya. Gua pakai HP ini seharian untuk kebutuhan sosmed, Gmaps, foto-foto, dan sesekali gaming. Smartphone ini tuh bisa bertahan satu harian penuh dengan SOT di angka 8-9 jam. Which is angka segini tuh sebenarnya udah cukup oke di kelasnya ya guys. Meskipun memang ini tuh bukan yang paling awet. Sama juga di sektor chargingnya yang sayangnya cuma 45 watt superVOOC, ini tuh lebih kecil ketimbang kompetitor lain yang kasih kemampuan charging yang lebih kenceng dan lebih ekstrim. Cuman ya memang sisi positifnya secara suhu waktu ngecas smartphone itu lebih terjaga ya guys. Nggak gampang panas meskipun kecepatan chargingnya tuh butuh waktu 1 jam 20 menit. Anyway, untuk kemampuan charging lainnya seperti wireless charging, di sini tuh Realme 14 5G sayangnya masih belum ada. Cuman kalau ngomongin fitur bypass charging sih di smartphone ini udah ada ya. Tinggal geser aja bagian game sidebar-nya dan aktifin fitur bypass charging-nya. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngomongin soal kemampuan kamera dari Realme 14 5G ini. Di seri ini Realme Indonesia ini tuh agak unik ya. Dimana kalau biasanya Realme Number Series itu biasanya ngedepanin sektor kameranya banget. Tapi di seri kali ini tuh menurut gua kameranya ya sekedar cukup aja lah. Kalau seandainya kita lihat dari segi spesifikasinya. Smartphone ini secara setup kameranya cuma bawa 2 buah kamera belakang aja dengan kamera utama 50 megapiksel ber-OIS dan juga 1 buah kamera gimmick 2 megapiksel. Sedangkan untuk sektor kamera depannya, Realme tuh ngebekalin smartphone ini dengan kamera depan beresolusi 16 megapiksel nih guys. Tapi meskipun begitu bisa gue bilang secara performa kameranya ini tuh udah well perform banget untuk ukuran smartphone yang nggak ngedepanin sektor kameranya. Soalnya bisa gue bilang hampir untuk semua kebutuhan sehari-hari kayak jepret foto landscape ataupun foto objek, smartphone ini tuh punya karakter warna yang eye pleasing dengan saturasi yang pas dan juga kontras yang cukup bagus.
Meskipun ya memang at some point HDR-nya kadang-kadang tuh kurang angkat gitu. Tapi untungnya untuk dipakai foto orang, hasil fotonya itu menurut gue cukup memuaskan nih. Dengan skin tone yang bisa gue bilang masih cukup akurat. Terus ngomongin soal kamera depannya, secara hasil fotonya ini juga udah cukup tajam, bagus, dan juga punya angle foto yang bisa gue bilang udah cukup lebar. Dan masuk ke kondisi low light, di sini kamera utamanya surprisingly untuk foto landscape juga udah cukup bagus loh guys. Meskipun memang ada penurunan kualitas dari segi detailnya. Jujur aja dengan hadirnya night mode dan juga OIS ini tuh bikin mostly hasil foto low light itu jadi gak gampang ngeblur meskipun kita jepret dengan handheld. Dan untuk foto orang di kondisi low light hasil fotonya menurut gue juga udah cukup lumayan nih guys. Meskipun memang ada penurunan dari segi detailnya, tapi menurut gue skin tone-nya tuh masih cukup akurat kalau kita bandingin sama kondisi aslinya. Tapi satu hal yang jelas jadi komplain utama gue sama kameranya Realme 14 5G ini ada dari perekaman videonya nih guys. Yang gempa banget kalau seandainya nge-record di resolusi 4K. Yes, teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk rekaman di resolusi 4K-nya Realme 14 5G itu bener-bener shaky dan juga nggak stabil. Begitu juga untuk perekaman di kamera depannya nih. Agak gue sayangkan di harganya yang 3-4 jutaan, ini tuh cuma bisa record di 1080p 30fps aja. Yang hasilnya bisa teman-teman langsung aja simak di cuplikan berikut ini. So guys, jadi teman-teman sekarang ini adalah sampel recording dari kamera depannya Realme 14 5G ya guys. Jadi untuk perekaman kamera depannya sebenarnya gue agak sedikit menyayangkan. Dia cuma bisa record sampai 1080p 30fps aja. Tapi kalau gue lihat dari segi preview sih ini udah cukup stabil ya. Tapi kira-kira nanti hasil akhirnya kayak gimana, mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat di video ini. Kira-kira gimana nih baik dari segi stabilisasinya sama untuk recording audionya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kira-kira overall kira-kira gimana nih untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus lanjut ke slide berikutnya. Setelah tadi kita ngebahas berbagai aspek dari Realme 14 5G ini, sekarang kita lanjut ke yang paling terakhir yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulannya. Dimana untuk harga dari Realme 14 5G ini, kalau gua cek di marketplace online tuh udah banyak ya yang jual smartphone ini dengan harga 3,7 juta sampai 4,1 juta. Tentu dengan harga segini bisa langsung gua kasih statement kalau Realme 14 ini bukanlah yang paling kenceng ataupun yang paling ngebut di kelas harganya. Cuman kalau seandainya concern teman-teman adalah experience-nya yang nyaman, gamingnya yang stabil, dan juga transfer file antara cross platform yang lebih mudah, menurut gua Realme 14 5G ini adalah pilihan yang wajib banget teman-teman pertimbangkan nih untuk teman-teman lirik di tahun 2025 ini. Nah, tentu untuk ngomongin soal link pembeliannya, semuanya udah gua taruh di kolom deskripsi ataupun di tag produk yang gua taruh di bawah sini juga. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, thank you banget ya. Kalau seandainya teman-teman ngerasa kebantu, bisa bantu gua untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Jadinya palingan segitu dulu aja untuk video review dari Realme 14 5G ini. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung aja drop di kolom komentar ya. Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.